Bayangkan sebuah dunia di mana mereka yang taat aturan, bekerja keras, dan bermain dengan jujur akan diberi imbalan berupa kesuksesan, pengakuan, dan kekuasaan. Kedengarannya adil bukan? Tapi sekarang, coba lihat sekelilingmu. Siapa yang benar-benar berada di puncak? Apakah mereka yang paling bermoral atau justru mereka yang paling kejam? Apakah mereka yang setia pada nilai etika atau mereka yang pandai memutarbalikkan aturan demi keuntungan mereka sendiri? Kenyataan pahitnya adalah masyarakat menjual ilusi. Sejak kecil, kamu telah dibentuk untuk percaya bahwa kebaikan selalu menang, bahwa kerja keras akan membawa kesuksesan, dan bahwa keadilan adalah fondasi dunia. Namun Nietzsche melihat kenyataan itu dengan cara yang berbeda, lebih gelap dan jauh lebih tidak nyaman. Baginya, moralitas tidak lebih dari sekedar alat untuk mengendalikan manusia, sandiwara yang diciptakan untuk membuat yang lemah tetap patuh, sementara para penguasa sejati mengambil apapun yang mereka inginkan. Itulah sebabnya kamu melihat para manipulator justru berjaya, para pemimpin tanpa hati nurani mendominasi politik, perusahaan paling serakah memonopoli pasar, dan orang-orang paling egois naik ke puncak hierarki, sementara mereka yang polos tertinggal jauh di belakang. Permainan ini tidak pernah soal siapa yang paling layak. Sejak awal, ini selalu tentang kekuasaan, dan kekuasaan hanya dimiliki oleh mereka yang lebih dulu memahami hal ini sebelum orang lain. Nietzsche menyebutnya sebagai kehendak untuk berkuasa, kekuatan murni yang membedakan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Namun, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar tersadar akan kebenaran ini. Mereka lebih memilih untuk percaya kebohongan yang menenangkan, bahwa keadilan selalu menang pada akhirnya. Apakah kamu juga masih percaya akan hal itu? Atau kamu sudah siap melihat kenyataan yang telanjang, apa adanya, tanpa topeng moral dan ilusi? Karena setelah menonton video ini, cara pandangmu terhadap dunia tidak akan pernah sama lagi. Sejak kamu lahir, kamu telah diajarkan bahwa dunia ini diatur oleh keadilan. Bahwa jika kamu bekerja keras, menjadi orang baik, dan berperilaku benar, maka kesuksesan pasti akan datang dengan sendirinya. Tapi coba berhenti sejenak dan pikirkan, apakah itu benar-benar mencerminkan kenyataan? Siapa yang sebenarnya ada di puncak? Mereka yang paling rajin atau yang paling strategis? Mereka yang paling adil atau mereka yang tidak ragu untuk memanipulasi keadaan demi keuntungan sendiri? Masyarakat selama ini berjalan di atas kebohongan yang nyaman, ilusi tentang meritokrasi. Seolah-olah kerja keras saja cukup untuk menentukan siapa yang berhasil. Konsepnya sederhana. Mereka yang selalu berbuat benar, mengikuti aturan, dan bekerja dengan jujur pada akhirnya akan mendapat imbalan. Namun, Nietzsche melihat keyakinan itu sebagai ilusi. Sesuatu yang sengaja diciptakan agar orang lemah tetap patuh, sementara yang kuat tetap berkuasa. Kenyataannya, sejarah tidak pernah ditulis oleh orang yang paling adil, melainkan oleh mereka yang paling gigih dan tak kenal ampun. Pikirkan tentang kekaisaran-kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Roma tidak menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno karena bersikap adil. Ia menaklukkan wilayah dengan menghancurkan peradaban, memperbudak bangsa-bangsa lain, dan menindas siapapun yang berani menentang kekuasaannya. Amerika Serikat tidak menjadi negara adidaya karena menjunjung tinggi etika. Kebangkitannya dibangun di atas peperangan, eksploitasi, dan dominasi ekonomi. Dan di dunia bisnis, para raksasa industri tidak mencapai puncak karena sifat dermawan mereka. Amazon, Google, Apple, semua perusahaan itu tumbuh dengan cara menyingkirkan pesaing dan menempatkan ekspansi sebagai prioritas utama di atas pertimbangan moral apapun. Namun yang paling menakutkan adalah sistem ini bukanlah sebuah kesalahan. Sistem ini memang dirancang untuk berjalan seperti itu. Filsuf Prancis, Michel Foucault, pernah mengamati bahwa kekuasaan tidak pernah dibagikan secara adil. Kekuasaan selalu dikumpulkan, dipusatkan, dan dijaga oleh mereka yang sudah memilikinya. Gagasan tentang dunia yang adil hanyalah sebuah narasi yang dibuat agar tampak meyakinkan. Membuat orang percaya bahwa kesuksesan datang dari kebaikan dan kerja keras adalah cara paling efektif untuk memastikan mereka tidak memberontak terhadap para penguasa sejati permainan ini. Dan Nietzsche melangkah lebih jauh lagi. Ia menyadari bahwa moralitas tradisional yang mengajarkan nilai-nilai seperti kerendahan hati, pengorbanan, dan kepasrahan bukanlah aturan hidup yang bersifat universal. Itu adalah mekanisme yang diciptakan oleh pihak yang lemah untuk menahan pihak yang kuat. Nietzsche menyebutnya sebagai moralitas budak, sebuah sistem nilai yang memuliakan kepatuhan dan menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang jahat. Mereka yang mengikuti moralitas ini percaya bahwa memiliki ambisi adalah hal yang salah, bahwa mengejar kebesaran diri adalah bentuk kesombongan, dan bahwa menentang sistem dianggap sebagai tindakan tidak bermoral. Namun, cara berpikir seperti ini hanya membuat para penguasa sejati dunia tetap berada di posisi teratas. Sementara itu, mereka yang menolak moralitas semacam ini dan mengikuti apa yang disebut Nietzsche sebagai moralitas tuan
justru dianggap kejam, sombong, dan berbahaya. Padahal, merekalah yang sebenarnya membentuk jalannya sejarah. Mereka tidak menunggu kehadiran datang. Mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Itulah sebabnya begitu banyak orang baik terjebak dalam kehidupan yang menyedihkan. Sementara mereka yang paling gigih dan tak kenal ampun justru menguasai dunia. Karena ketika sebagian orang sibuk percaya pada aturan, yang lain justru melanggarnya. Ketika ada yang menunggu pengakuan, yang lain memaksakan kehadirannya. Ketika sebagian mengeluh tentang ketidakadilan, yang lain justru memanfaatkannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu akan terus percaya pada apa yang selama ini diajarkan kepadamu? Atau kamu siap menghadapi kebenaran yang sebenarnya? Jika ada satu gagasan yang paling mewakili filosofi Nietzsche, itu adalah kehendak untuk berkuasa. Menurutnya, segala hal dalam hidup digerakkan oleh satu dorongan utama, yakni keinginan untuk menguasai, berkembang, dan memaksakan kehendak kita pada dunia. Ilusi manusia modern adalah keyakinan bahwa tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan, kedamaian, atau harmoni. Nietzsche melihat hal itu sebagai sebuah kebohongan yang dibuat agar manusia merasa nyaman. Menurutnya, yang benar-benar mendorong manusia bukanlah rasa nyaman, melainkan hasrat untuk menegaskan diri. Setiap bentuk kehidupan, sekecil apapun itu, selalu berjuang untuk tumbuh, menguasai, dan menunjukkan dominasinya atas yang lain. Sehingga yang membunuh untuk menguasai wilayah, CEO yang menyingkirkan pesaing demi memperluas perusahaannya, atau politisi yang memanipulasi demi mempertahankan kekuasaannya, semuanya adalah wujud dari dorongan yang sama, kehendak untuk berkuasa. Namun, ada satu hal yang membedakan antara pemenang dan pecundang. Kebanyakan orang justru menekan dorongan alami ini dalam diri mereka. Sejak kecil, kamu sudah diajarkan untuk menahan keinginanmu, untuk bersikap rendah hati, dan menghormati batasan yang ditetapkan oleh orang lain. Kamu dibentuk untuk percaya bahwa menginginkan sesuatu yang lebih itu salah, bahwa mengejar kekuasaan itu berbahaya, dan bahwa ambisi adalah hal yang sama dengan keserakahan. Sementara itu, mereka yang memahami kebenaran justru tidak menolak dorongan itu. Mereka merawat dan mengembangkannya. Nietzsche meyakini bahwa para penakluk besar dalam sejarah, para seniman revolusioner, dan para pemimpin yang namanya abadi adalah mereka yang tidak takut pada dorongan kekuasaan dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak menunggu izin, tidak tunduk pada aturan yang dibuat oleh moralitas budak, dan tidak terpaku pada konsep abstrak seperti keadilan atau kebaikan, ketika hal-hal itu justru menjadi penghalang bagi mereka untuk mencapai potensi tertingginya. Dan disinilah kita sampai pada satu poin penting. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diberikan. Itu bukan hadiah untuk mereka yang paling rajin, atau penghargaan bagi mereka yang paling patuh pada aturan. Kekuasaan adalah sesuatu yang harus direbut. Jika kamu melihat sejarah, kamu akan menemukan bahwa para pemenang sejati bukanlah mereka yang menunggu pengakuan, tapi mereka yang memaksakan kehadirannya. Alexander Agung tidak meminta izin untuk menaklukkan kerajaan. Napoleon tidak menunggu tahta diberikan kepadanya, ia merebutnya. Steve Jobs tidak mencari persetujuan ketika ia memutuskan untuk merevolusi dunia teknologi. Ia mengabaikan kritik dan melakukan apa yang ia yakini benar. Perbedaan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah sebenarnya sederhana. Yang satu memahami bahwa dunia ini milik mereka yang berani memaksakan kehendaknya. Sementara yang lain percaya pada ilusi bahwa ada sistem yang adil yang suatu hari akan memberinya imbalan. Dan hal ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Di tempat kerja, pernahkah kamu menyadari bahwa karyawan yang paling rajin justru jarang dipromosikan? Sementara orang yang pandai menjual diri, mengambil keuntungan atas hasil orang lain, dan tahu cara bermain dalam aturan kekuasaan, justru naik lebih cepat dalam jabatan. Dalam dunia bisnis pun sama. Perusahaan yang berani bersikap agresif, strategis, bahkan sedikit manipulatif, merekalah yang menguasai pasar. Sedangkan mereka yang tetap bersikeras bermain jujur tanpa memahami dinamika kekuasaan, perlahan tergiling oleh persaingan. Nietzsche melihat hal ini bukan sebagai kelemahan sistem, tapi justru sebagai inti dari sistem itu sendiri. Dunia ini memang tidak diciptakan untuk menjadi adil. Dunia ini adalah medan pertempuran, tempat di mana hanya mereka yang berani menggunakan kehendak untuk berkuasa yang bisa membentuk realitas sesuai keinginan mereka. Dan inilah kenyataan pahit yang jarang sekali orang mau hadapi. Jika kamu tidak memaksakan kehendakmu sendiri pada dunia, maka akan ada orang lain yang melakukannya terhadapmu. Jika kamu tidak menetapkan nilai-nilaimu sendiri, maka akan ada orang lain yang memaksakan nilai mereka kepadamu. Jika kamu tidak bermain untuk menang, kamu hanya akan menjadi bidak dalam permainan orang lain. Dan jika ada satu hal yang membuat banyak orang terjebak dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, itu adalah moralitas yang ditanamkan oleh sistem.
Sejak kecil, kamu diajarkan untuk selalu rendah hati, menghindari konflik, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, dan selalu patuh pada aturan. Kamu diajarkan bahwa menjadi orang baik adalah jalan menuju kesuksesan, bahwa bersikap etis dan penuh kebaikan akan membuatmu mendapatkan balasan yang setimpal pada akhirnya. Namun, Nietzsche membongkar ilusi itu. Ia menyadari bahwa moralitas tradisional bukanlah kebenaran yang berlaku universal. Itu sebenarnya hanyalah alat kendali yang diciptakan untuk membuat yang lemah tetap tunduk dan membatasi kekuatan mereka yang kuat. Coba pikirkan, siapa yang pertama kali menetapkan bahwa ambisi itu buruk? Siapa yang memutuskan bahwa ingin lebih banyak adalah bentuk keegoisan? Siapa yang menanamkan gagasan bahwa keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu yang jahat? Jawabannya sederhana, mereka yang sudah berada di puncak kekuasaan. Moralitas yang mendominasi masyarakat inilah yang oleh Nietzsche disebut sebagai moralitas budak. Moralitas yang mengagungkan kepatuhan, penyerahan diri, dan pengorbanan atas kepentingan pribadi. Moralitas seperti ini mengajarkan bahwa hidup damai adalah sebuah kebajikan, bahwa menerima kesulitan tanpa banyak bertanya adalah tanda kedewasaan, dan bahwa menolak keinginan untuk berkuasa berarti sudah mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Tapi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari moralitas seperti ini? Sudah pasti bukan mereka yang patuh menjalankannya. Kenyataannya sangat keras. Moralitas ini justru diciptakan untuk menekan, bukan membebaskan. Moralitas semacam ini diciptakan oleh mereka yang lemah untuk melindungi diri dari yang kuat. Orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan takut pada mereka yang memilikinya. Maka mereka menciptakan narasi yang menjelekkan siapapun yang berusaha untuk naik ke atas. Para pemimpin agama selama berabad-abad mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah sebuah kebajikan, bahwa pengorbanan itu mulia, dan bahwa menerima penderitaan dengan diam akan membuatmu layak dihargai. Sementara itu, mereka sendiri hidup dalam kemewahan dan mengendalikan jutaan pikiran. Pemerintah berbicara tentang keadilan dan kesetaraan, namun merekalah yang pertama memanipulasi hukum demi memastikan mereka tetap berkuasa. Nietzsche membandingkan cara berpikir ini dengan moralitas kaum penguasa yang membentuk dunia dan yang tidak takut untuk merangkul hasrat mereka sendiri. Bagi mereka yang mengikuti moralitas ini, ambisi bukanlah sesuatu yang harus ditekan. Ambisi adalah bahan bakar. Keinginan untuk tumbuh dan berkuasa bukanlah hal yang memalukan. Itulah esensi kehidupan. Mereka tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk memperluas kekuatan mereka sendiri. Sekarang lihatlah sejarah dan perhatikan siapa nama-nama besar yang berhasil mengubah dunia. Apakah mereka orang-orang yang pasrah pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat, atau mereka justru yang berani menantang segalanya? Julius Caesar tidak menerima batasan yang ditetapkan oleh Senat Romawi. Ia menghancurkannya dan menjadi seorang diktator. Napoleon tidak menerima posisinya hanya sebagai perwira militer biasa. Ia merebut kekuasaan dan menulis ulang tatanan Eropa. Steve Jobs tidak menerima bahwa teknologi harus mengikuti standar yang ada. Ia memaksakan visinya dan mendefinisikan ulang seluruh industri. Masalahnya adalah ketika seseorang lahir dan tumbuh dalam moralitas budak, ia bahkan tidak menyadari seberapa besar hal itu bisa membatasi hidupnya. Ia merasa bersalah karena menginginkan lebih. Ia merasa berdosa karena mendambakan kekuasaan. Kamu takut dianggap sombong hanya karena berani menonjol. Sebab sejak kecil, kamu selalu diajarkan bahwa menjadi orang baik berarti merendahkan diri, tunduk, dan puas dengan sedikit. Namun bagi Nietzsche, itu adalah sebuah penyakit. Ia meyakini bahwa manusia seharusnya berusaha mencapai potensi tertingginya, memutus rantai moralitas yang menindas itu, dan menerima jati dirinya yang sejati. Jika ada satu cacat fatal yang membuat kebanyakan orang gagal meraih kekuasaan, maka itu adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi. Kebanyakan orang bertindak dengan impuls, bereaksi secara naluriah terhadap provokasi, dan terus berpegang pada cita-cita romantis tentang bagaimana seharusnya dunia ini berjalan. Namun Nietzsche melihat hal itu sebagai kelemahan. Baginya, mereka yang benar-benar menguasai permainan kekuasaan adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri sendiri sebelum berusaha mengendalikan dunia. Lihatlah sejarah. Orang-orang paling berpengaruh dalam sejarah bukanlah mereka yang paling adil atau paling cerdas. Mereka adalah yang paling strategis. Masalah dengan kebanyakan orang adalah mereka menyamakan kekuatan dengan sifat impulsif. Mereka berpikir bahwa menjadi kuat berarti harus bereaksi terhadap setiap serangan, menanggapi setiap provokasi, dan melawan dalam setiap pertempuran. Namun, justru itulah yang dilakukan oleh orang-orang lemah. Para ahli strategi sejati memilih pertempuran mereka dengan bijak. Mereka tahu bahwa setiap tindakan harus memiliki tujuan, dan menghabiskan energi untuk konflik yang tidak berguna hanyalah bentuk sabotase terhadap diri sendiri. Nietzsche memahami bahwa kekuasaan dimiliki oleh mereka yang tahu cara memainkan psikologi manusia.
Kebanyakan orang mudah ditebak. Mereka menanggapi kemarahan dengan kemarahan, ketakutan dengan ketakutan, dan tekanan dengan keputusasaan. Namun, mereka yang menguasai permainan kekuasaan justru melakukan hal sebaliknya. Mereka menggunakan kesabaran sebagai senjata, ketenangan sebagai perisai, dan keheningan sebagai alat untuk mengendalikan keadaan. Ingin contoh nyata? Julius Caesar. Dia tahu bahwa kenaikannya bergantung pada kesetiaan rakyat. Jadi ia memanfaatkan setiap kemenangan militernya untuk memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Ia tidak membuang waktu untuk berdebat atau membenarkan tindakannya. Ia membiarkan hasilnya berbicara sendiri. Ketika musuh-musuhnya menyerangnya secara politik, dia menunggu, mengulur waktu, membangun aliansi, dan ketika momen yang tepat tiba, ia menghancurkan lawan-lawannya sekaligus. Di dunia modern, logikanya tetap sama. CEO paling sukses bukanlah mereka yang bekerja paling keras, melainkan mereka yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Orang-orang paling berpengaruh bukanlah mereka yang paling lantang berbicara, melainkan yang lebih banyak diam dan mengamati. Dan disitulah kesalahan kebanyakan orang. Mereka menghabiskan energi untuk mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan meyakinkan orang bahwa kamu kuat, tapi pada kemampuan membuat mereka merasakan kekuatanmu tanpa kamu perlu mengatakan apapun. Nietzsche melihat hal ini sebagai bentuk penguasaan diri yang sesungguhnya. Mereka yang mampu mengendalikan emosinya sendiri, mampu mengendalikan reaksi orang lain. Mereka yang tidak mudah terguncang oleh hinaan, provokasi, atau serangan justru memiliki keunggulan karena mampu mengubah rasa frustasi lawannya menjadi kelemahan. Dan disinilah pelajaran besarnya. Dalam permainan kekuasaan, siapapun yang tetap tenang saat orang lain panik, dialah yang menang. Sementara kebanyakan orang bertindak dengan tergesa-gesa dan penuh emosi, para penguasa sejati justru menunggu, mengamati, lalu menyerang di saat yang paling tepat. Jika kekuasaan hanya bergantung pada dominasi dan strategi, maka menjadi kejam saja sudah cukup untuk menjamin kesuksesan abadi. Namun sejarah menunjukkan bahwa mereka yang berhasil mencapai puncak seringkali jatuh dengan cara yang paling tragis. Apa yang dulu membawa mereka menuju kemenangan justru menjadi hal yang menghancurkan mereka pada akhirnya. Nietzsche melihat hal ini sebagai siklus yang tak terelakkan bagi mereka yang tidak mampu menyeimbangkan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Kita ambil contoh Julius Caesar. Ia menaklukkan Roma dengan kecerdikan, visi, serta kemampuannya memanipulasi sekutu maupun musuh. Namun, Senat yang dulu ia kuasai secara politik justru berbalik melawannya. Dia ditikam hingga tewas oleh orang-orang yang dulu mendukungnya, termasuk Brutus, seseorang yang ia anggap hampir seperti anak sendiri. Sifat kejamnya dan hasratnya untuk menguasai secara mutlak telah menciptakan terlalu banyak musuh, dan pada akhirnya ia kehilangan segalanya. Napoleon pun menempuh jalan yang sama. Ia menaklukkan Eropa dengan kecepatan dan kecerdasan militer yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, ambisinya membutakan dirinya. Ia tidak tahu kapan harus berhenti. Ketika dia menyerbu Rusia, dia mengabaikan semua peringatan tentang bahaya musim dingin dan perlawanan rakyat Rusia. Hasratnya yang tak pernah terpuaskan untuk memperluas wilayah justru membawa kehancurannya sendiri. Ia diasingkan, dipermalukan, dan meninggal jauh dari kejayaan yang begitu ia dambakan. Dan jika kamu berpikir hal seperti ini hanya terjadi di masa lalu, lihatlah dunia korporasi. Para pemimpin bisnis yang membangun kerajaan seringkali hancur oleh ciptaan mereka sendiri. Elizabeth Holmes berjanji akan merevolusi dunia medis lewat Theranos. Namun ambisinya untuk berkuasa membuatnya berbohong dan memalsukan hasil hingga semuanya runtuh. Pesannya sangat jelas. Kekejaman tanpa kendali akan menghancurkan bahkan orang yang paling berkuasa sekalipun. Nietzsche memahami bahwa kekuasaan absolut dapat menimbulkan kebutaan. Ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya berada di atas aturan, bahwa ia tak akan pernah dijatuhkan, bahwa kekuatannya tak terbantahkan, saat itulah ia berhenti melihat resiko yang mengintainya. Mereka mulai melakukan kesalahan yang sebelumnya tidak akan pernah mereka lakukan. Mereka meremehkan lawan, mereka menciptakan musuh tanpa menyadarinya, dan ketika akhirnya mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Tapi, adakah cara untuk menghindari kejatuhan semacam ini? Jawabannya ada, dan Nietzsche menunjukkan jawabannya, yakni keseimbangan. Seorang penguasa sejati bukan hanya kuat, tapi juga bijaksana. Ia memahami bahwa kemenangan hanyalah separuh dari permainan. Separuh lainnya adalah mengetahui kapan harus berhenti. Mereka yang jatuh adalah mereka yang keliru menganggap kekuasaan sebagai tanda bahwa mereka tak terkalahkan. Pada titik ini,
Satu hal seharusnya sudah menjadi jelas. Dunia ini bukan dongeng di mana yang paling berbudi luhur akan menang. Kekuasaan tidak memberi hadiah kepada kebaikan. Ia memberi imbalan kepada kecerdasan strategis, keberanian, dan kemampuan untuk bermain sesuai dengan aturan permainan. Atau bahkan menulis ulang aturan itu ketika diperlukan. Tapi, apakah itu berarti kamu harus meninggalkan seluruh moralitas? Bahwa kamu harus menjadi tiran tanpa ampun demi merebut tempatmu di dunia? Dan disitulah jebakan yang banyak orang terjatuh. Nietzsche tidak pernah mengajarkan tirani yang buta. Ia melihat kekuasaan sebagai alat untuk melakukan transformasi, sebuah saran untuk menempa jalan hidupmu sendiri tanpa menjadi budak dari keserakahan atau kehancuran. Pemenang sejati bukanlah mereka yang hanya berhasil merebut kekuasaan, melainkan mereka yang tahu bagaimana mempertahankannya. Ini berarti menemukan keseimbangan antara strategi dan kecerdasan emosional. Mengetahui kapan harus bertindak tegas dan kapan harus bersikap murah hati dengan penuh perhitungan. Kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Kapan harus membungkam musuh dan kapan harus memanfaatkan mereka. Masalah bagi kebanyakan orang adalah mereka hidup dalam ekstrim. Ada yang menghabiskan hidupnya dimanfaatkan, percaya bahwa dunia akan menghargai kebaikan mereka. Ada pula yang setelah menyadari realitas kekuasaan, terjerumus dalam jalur kehancuran dan paranoia, hingga akhirnya menjadi korban dari kekejaman mereka sendiri. Namun ada jalan ketiga, jalan yang ditempuh oleh mereka yang memahami permainan ini, tetapi tidak membiarkan diri mereka terseret olehnya. Kebenaran besarnya adalah sebagai berikut. Kamu bisa hidup dengan mempercayai keadilan dan terus menjadi pion di papan permainan orang lain. Atau kamu bisa menerima realitas, mempelajari aturan sejati kekuasaan, dan secara sadar memutuskan bagaimana memainkannya. Jika video ini telah mengubah cara kamu memandang realitas, subscribe channel ini dan tinggalkan komentar. Kekuasaan tidak diminta, melainkan diambil. Sampai jumpa di video berikutnya.